Komunitas Sedekah Jumat KSJ yang dimotori Ikhwan Lubis selaku pembina dan Saharudin sebagai ketua umum menarik diperbincangkan. Kali ini kami mengajak dan berbincang tentang keseharian, sejarah visi KSJ bersama Saharudin, tokoh yang banyak memiliki hubungan kedekatan dengan para aktivis nasional ini. Telah membuktikan hebatnya kekuatan bersedekah yang mengguncang masyarakat Batubara dan Sumatera Utara dalam menuju kebaikan, membangun kesetiakawanan sosial. Simak dalam tayangan INTV. Jumpa lagi bersama saya Irwansyah Nasution. Kali ini saya bersama tokoh yang cukup populer di kalangan masyarakat duafa di Kabupaten Batubara tentunya. Dan banyak hal yang mungkin bisa kita coba tanya tentang pribadi dan perjalanan hidup beliau, dan tentu karya-karya beliau memberikan support terhadap perkembangan dunia bersedekah yang saat ini lagi trending topik di kalangan masyarakat Batubara. Dan tentu kami merasa sangat beruntung sekali bisa bertemu bersama beliau dan bisa bertukar pikiran seputar perjalanan bagaimana beliau merintis tentang usaha-usaha untuk memajukan budaya bersedekah di kalangan masyarakat Batubara. Dan beliau itu adalah Bapak Saharudin seperti yang ada di samping saya. Selamat pagi, Pak. Pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang, Pak. Sehat, Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Jadi ngomong-ngomong nih, Pak, kira-kira sudah berapa lama Bapak berada di Batubara nih, Pak? Ya, saya lebih banyaknya di Medan, karena memang komunitas sedekah Jumat ini berpusat di Medan. Tapi dalam 1 bulan, hampir 2 minggu saya tetap berada di Batubara. Ya, di samping saya dipercayakan oleh Bapak Hermawan Lubis sebagai salah satu direktur operasional untuk perumahan di Petatal Indah di PT CBS. Di sini juga akan dibangun kampung sedekah. Oleh karena itu fokus saya selain di Medan, kalau di Batubara lebih banyak di area Petatal ini. Ini publik Batubara kan ingin tahu, Pak, tentang perjalanan sejarah Bapak, karena kepopuleran Bapak bersama Pak Ikhwan ya, Pak Ikhwan Lubis begitu luas sekali sehingga menarik untuk diketahui oleh masyarakat Batubara. Gimana, Pak? Ya, sebenarnya yang populer itu Pak Ikhwan. Oh, iya. Ya, saya coba cerita sedikit ya. Iya. Beberapa tahun lalu memang, atau saya ceritalah dari mulai saya mengenal atau mencintai berbagai macam organisasi. Jadi saya lahir memang dari keluarga yang dari sisi ekonomi kurang beruntung ya. Jadi ayah saya itu punya 2 istri, kemudian dari ibu saya yang pertama, nah kami ada 10 orang, kemudian saya, ibu yang kedua, ada 10 orang. Jadi 20 anak ini keluarga besar dari almarhum ayah saya. Jadi karena banyaknya adik-adik ini, saya memang lebih banyak melakukan kegiatan di luar. Saya kecil itu pernah menjadi tukang semir di salah satu tempat hiburan, bioskop di Labuhan waktu itu. Dan sempat juga saya jual es kanepo waktu kecil-kecil itu ya. Nah, ayah saya itu mungkin berharap saya ini jadi ustadz ya, sehingga waktu saya dipaksa untuk bersekolah di sekolah diniyah Belawan, Sanawiyah. Tapi saya memang merasa saya harus lebih banyak ingin bersosialisasi dengan masyarakat, tapi tidak dalam menjadi penceramah atau ini di luar dari yang diinginkan ayah. Mungkin karena itu juga saya lebih banyak di luar. Artinya Bapak tidak terlalu asing dengan masyarakat Sumatera Utara, Pak ya? Iya, tidak.
Tapi tadi Bapak sudah bercerita sedikit sebelum kita melakukan diskusi. Bapak juga pegiat atau aktivis di Jakarta. Gimana nih Pak? Di sana? Oh, ya, jadi memang beberapa tahun lalu sebelum saya balik ke Medan, saya sempat menjadi staf pribadi Ibu Ratna Sarumpait. Jadi saya banyak belajar lah dari yang baik-baik dari beliau tentang bagaimana mengelola pergerakan, bagaimana membangun public opini, dan bagaimana memanage teman-teman dalam konteks pergerakan sosial. Karena beliau juga punya satu organisasi yang cukup perhatian kepada masyarakat bawah, yaitu Ratna Sarumpait Crisis Center. Dari situ saya banyak belajar. Dan tentu saja banyak para aktivis yang Bapak temani gitu ya. Di samping Bu Ratna gitu ya. Ya, saya Kalangan aktivis. sebelumnya pernah dipercaya oleh Bang Egy Sujana itu sebagai Sekretaris Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia di Sumatera Utara. Itu kan konfederasi yang fokus tentang buruh-buruh di pabrik. Jadi sedikit banyak saya juga punya pengalaman bagaimana melihat dan merasakan betapa perjuangan teman-teman buruh dan pekerja ya. Sebelumnya juga saya dipercaya oleh teman-teman menjadi sekretaris Front Pembela Islam itu Oh pernah juga ya? Habib Rizik. Iya. Jadi ketika FPI pertama kali di Sumatera Utara ini, saya bersama Ustadz Rizky waktu itu dipercayakan menjadi sekretaris Front Pembela Islam. Wah luar Sumatera biasa Utara. sekali Pak ya. itu. Banyak wadah-wadah organisasi Ya, yang dimasuki ya. Itulah perjalanan kita ditempa oleh pengalaman berorganisasi. Dan dari kecil juga saya memang sempat menjadi tukang sapu ya di kantor Pemuda Pancasila di Medan Labuhan. Jadi sebenarnya saya belajar berorganisasi itu di kantor Pemuda Pancasila Medan Labuhan itu ketika saya menjadi tukang sapu. Itu pengalaman yang luar biasa ya. Tukang sapu Iya, sekarang saya tukang sapu. menjadi public figure. Saya masih merasa belum sejauh itulah ya. Tapi kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita dan tanpa ada embel-embel untuk menjadi public figure seperti yang Abang tadi. Iya. Jadi ngomong-ngomong soal dunia aktivis, apa yang menarik yang bisa Bapak ceritakan tentang pengalaman aktivis ini? Ya, jadi sebelum KSJ banyak memang saya kan terjun juga di dunia pergerakan dan memperhatikan kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh baik pemerintah kota waktu itu dan pemerintah provinsi ya. Saya pernah aksi yang saya pikir cukup unik, aksi tunggal numpang mandi di kantor gubernur Sumatera Utara. Oh, numpang mandi Iya, di kantor gubernur. Di kantor gubernur. Saya belum pernah loh Pak. Bapak udah duluan ya. Jadi ceritanya waktu itu pagi-pagi saya kebetulan memang ada satu agenda yang penting, tapi waktu mau mandi air sudah tak hidup. Nah ketika itu saya kan biasanya pagi sebelum mandi itu baca berita-berita yang lagi hangat. Kok ini ada kebijakan penaikan tarif air minum waktu itu di provinsi oleh Gubernur Sumatera Utara. Waktu itu Pak Tengku Eri. Tengku Eri. Jadi ini paradoks sekali dengan kondisi yang ada. Ya. Jadi muncul semacam kemarahan kita kepada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Saya kira ini patut ditegur. Nah, cara kita menegurnya dengan melakukan aksi yang unik. Saya pakai celana pendek, gantung handuk, saya taruh sikat gigi di sini. Saya bilang sama teman, yuk antar saya ke Pam Tirta Nadi, kita numpang mandi di sana. Kita mau rasain ini air gratis di kantor-kantor instansi ini. Dan rupanya
aksi spontan itu, aksi tunggal itu mendapat respon positif dari berbagai macam kalangan masyarakat, dan sehingga kebijakan penaikan tarif air itu ketika itu jadi perbincangan dan dievaluasi. Luar biasa sekali. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman kecil yang sederhana itu ternyata bisa mampu merubah kebijakan. Iya, yang penting kita melakukannya tulus, bukan ada kepentingan-kepentingan lain. Gitu. Dan memang itu yang patut kita harus perjuangkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana perjalanan singkat hidup Bapak gitu ya, riwayat hidup. Nah, belakangan ini kan Bapak punya kegiatan besar ya, big progress menurut saya itu ya. Jadi ada kemajuan besar, terutama Bapak sekarang bersama Pak Ikhwan Lubis ya, Kapolres Batubara, sudah melakukan gerakan komunitas sedekah Jumat ya, KSJ. Nah, barangkali pemirsa kan ingin tahu nih soal KSJ, bagaimana cara pengemasannya dari awal hingga sampai saat ini cukup besar. Ya, jadi pertama istri saya itu dan keluarga setiap Jumat memang menggalang dana, tapi dia khusus untuk keluarga ya. Yang kedua, waktu itu saya sedang berada di Jawa untuk tur keliling Indonesia bersama Karana, Rocky Gerung, Prof. Steki ya. Jadi suatu saat Rocky Gerung, Bu Ratna, ya, Profesor Steki ya. Waktu itu kami di Solo kalau saya tidak salah. Saya mendapat link berita dari teman-teman media di Belawan. Ada seorang Kapolres yang rajin bersedekah, kemudian pada saat itu Maulid kalau saya tidak salah, membaca Al-Quran dan sari tilawah itu anaknya yang perempuan. Anak Pak Kapolres, Pak Ikhwan. Ya. Saya tertarik sekali melihat sosok seorang Kapolres. Saya pikir dalam hati saya ini pencitraan, sandiwara atau ini begitu ya. Atau karena memang sekarang lagi marak soal-soal politik, ini ada kaitannya dengan pencitraan. Padahal tidak ya, Pak. Jadi saya mengamati terus. Nah, ketika selesai saya di Jakarta, saya balik ke Medan. Sebentar Pak, memangnya ada apa dengan persoalan pencitraan ini Pak? Belakangan ini yang dilakukan kalangan public figure. Ya, biasalah kalau sudah mau dekat pilkada, kemudian kalau ingin tampak di tengah-tengah masyarakat, biasanya pejabat-pejabat publik ini kan melakukan hal-hal seperti itu, ya walaupun tidak semua ya. Dan itu yang waktu itu menjadi yang ada dalam pikiran kita, apalagi sebagai aktivis kan. Tapi saya lihat Pak Iwan punya konsistensi, dan setelah kita amati memang sejak 4 tahun rupanya beliau sudah menjadi yatim, sehingga kondisi kemiskinan mungkin bagaimana berjuang hidup sudah beliau rasakan. Dan mungkin kalau itu juga yang menjadikan beliau kalau melihat anak-anak yatim, ibu-ibu yang susah, spontanitas beliau memang punya perhatian lebih. Jadi kembali ke KIJ ini, saya waktu itu kan begini, di Medan Utara itu perhatian pemerintah terhadap kondisi sosial, kondisi pembangunan itu minus sekali, ya, kebijakan anggaran kecil. Tapi ada sosok seperti Pak Iwan yang membuat seolah-olah pemerintah hadir memperhatikan masyarakat. Itu saya memang tersentuh sekali. Karena fokus saya juga waktu itu sedang memperjuangkan kesetaraan pembangunan antara inti kota dengan daerah pinggiran. Kan daerah Medan Utara itu daerah 4 kecamatan yang kita anggap dianaktirikan lah oleh kebijakan pemerintah kota waktu itu. Nah, ini ada sosok seperti Pak Iwan. Kita berpikir lewat Pak Iwan inilah kita merasakan pemerintah itu seolah hadir memperhatikan kondisi masyarakat ketika itu. Lalu saya ajak beberapa teman-teman, ini kalau
kita tidak melakukan sesuatu dan Pak Iwan berangkat sendiri gitu dari berangkat dari kan kalau Kapolres itu tidak lama, tidak panjang tugasnya kan, paling panjang tahun berdua 2 tahun. 2 tahun. Maka apa yang sudah dilakukan oleh Pak Iwan ini akan hilang begitu saja. Nah, oleh karena itu tanpa pengetahuan beliau kita menggagaslah menginisiasi sebuah gerakan Komunitas ya. dengan nama Komunitas Sedekah Jumat. Waktu itu hanya dimulai dari gerakan WhatsApp saja, pengumpulan donasi, lalu ya manual saja ya, yang kita pun baru sekitar 6-7 orang. Nah, jadi soal Komunitas Sedekah Jumat digagas dari awal masalah dengan WhatsApp itu bagaimana? Iya. Ya, jadi mobilisasi awalnya memang lewat grup WhatsApp ya. Dan pertama kali kami minta Pak Iwan untuk bergabung, atau kita minta kesediaan Pak Iwan untuk bergabung itu pada edisi ke-7 waktu itu. Edisi ke-7 saya coba hubungi Kasat Intelnya Pak Iwan waktu itu, Pak Manulang Di Belawan. di Belawan. Oh, Belawan. Jadi memang karena background saya itu sering berseberangan dengan pemerintah, mungkin itu juga dalam tanda petik menjadi pertimbangan Pak Iwan untuk bisa bersama menggerakkan Komunitas Sedekah Jumat. Tapi ya memang Allah mungkin sudah takdirkan saya bersama Pak Iwan akhirnya bersepakat ini kita bangun bersama untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Bagaimana komitmen kita supaya paling tidak kita bisa menjadi manfaat bagi sesama. Dan belakangan ini kan aktivitas KSJ sudah masuk memberikan bantuan tuh sudah 111 kali Pak ya. Iya. Nah, ini ke depan gimana nih Pak? Jadi memang kan begini, banyak komunitas-komunitas yang ada. Jadi saya sampaikan ke Pak Iwan, kalau ini tidak di manajemen atau di manajerial dengan baik, maka akan tumbuh habis juga. Nah, supaya ini berkelanjutan, jadi setiap Jumat itu kita buat edisi sehingga ini memotivasi pengurus dulu. Supaya Jumat depannya bisa berpikir mau berbuat apa, untuk siapa dan bagaimana. Tahun pertama memang KSJ itu fokus hanya mendistribusikan bantuan yang dikumpulkan atau donasi yang dikumpulkan. Masuk tahun kedua ini kita memang punya konsep satu, penguatan ekonomi internal KSJ, penguatan kelembagaan internal, ya. Kemudian ekspansi program dan kolaborasi dengan berbagai macam kelompok masyarakat. Jadi dan sudah ada beberapa kelompok masyarakat. Iya, ada sampai hari ini sudah 4 yang kita MOU-kan untuk kerjasama dari berbagai bidang. Dan itu akan dikembangkan lagi, Pak? Iya, akhir 2022 target kita 50 kelompok organisasi masyarakat akan sama-sama kita untuk bekerja sama. Itu di level lokal apa level kabupaten atau provinsi nih, Pak? Kalau untuk MOU kita punya kriteria tertentu. Pertama, dia di tingkat provinsi sehingga nanti supaya bisa juga bekerja sama di tingkat secara otomatis. Yang kedua, dia memang berbadan hukum. Ya. Yang ketiga, dia memang punya rutinitas atau program yang bersinergi dengan program KSJ. Nah, bicara soal KSJ Pak, tentu ini kan bukan masalah ya, semacam motivasi Pak ya. Apa yang membuat kuatnya bertahan KSJ dengan program-program kerjanya ini? Yang pertama tentu konsistensi, komitmen ya, Pak Iwan dan sejumlah pengurus yang berpikir KSJ harus hidup 50 atau 100 tahun ke depan. Subhanallah. Dan KSJ memang betul-betul harus menjadi manfaat untuk umat, untuk masyarakat, khususnya anak-anak yatim dan kaum duafa. Makanya program-program yang konstruktif, kemudian berkesinambungan,
Itu yang betul-betul memang harus kita manage dengan baik. Nah, salah satu di antaranya kan ada kegiatan saya lihat ada kampung sedekah yang paling heboh sekarang ini. Gimana nih Pak? Ya, program KIJ itu pertama yang sebenarnya prioritas itu kaderisasi relawan pelajar, ya. Itu sudah dilakukan setiap Desember itu akan kita lakukan, sehingga regenerasi KIJ itu ada. Nah, ini kampung sedekah ini nanti menjadi media atau tempat bagaimana mereka bisa mengaplikasikan apa yang sudah mereka dapat dalam pelatihan relawan pelajar itu. Jadi di kampung sedekah ini kan sebenarnya area yang kita kerjasamakan dengan PT CBS. PT CBS ya. Nah, Seperti CBS ini saya lihat nih. iya. Ada brosur nih Pak ya. Ya, PT CBS. PT CBS. Ya, ini kan PT CBS ini didirikan oleh almarhum Bapak Haji Hamlet Lubis. Nah, sekarang dikomandoi oleh anaknya Pak Hermawan Lubis. Oh iya. Jadi PT CBS dan Pak Ikhwan pertama sekali berkomitmen untuk membangun Masjid Al-Ikhwan ini. Nah, ini masjid sekarang ini. Yes. Kemudian dilanjutkan dengan rumah tahfiz. Rumah tahfiz ya. Quran Al-Ikhwan memang belum beroperasi. Target kita 2022 semua ini akan beroperasi sinergi dengan berjalannya kampung sedekah ini. Jadi di kampung sedekah ini ada masjid, ada rumah tahfiz, Terintegrasi semua. terintegrasi. Ada rumah rehab narkoba. Rumah rehab narkoba. Ya. Konsepnya ini konsep sedekah produktif. Jadi nanti di dalamnya ini ada pusat pertanian, ya. Jadi anak-anak yatim nanti dan kaum duafa yang kita tempatkan di sini. Ada semacam pelatihan Pak ya. Iya. Kemandirian ya. Iya. Ini kan ada ruang diklat juga nanti, kan? Yang kita tempatkan di sini nih mereka harus produktif. Jadi ada usaha perikanan, ya, kemudian UMKM. Berarti ini area cukup luas ya Pak ya? Luas, ya. Kira-kira berapa hektar? Sekarang ini memang ada sekitar 1 hektaran yang tahap awal ya. Iya. Kemudian berikutnya kita upayakan tuh daerah pengembangan ini kan cukup luas. 5 sampai 10 hektar ini bisa diperluas. Jadi perspektifnya ini sampai puluhan tahun ke depan ya Pak ya? Jadi ini kan jangka panjang lah ya. Jangka panjang. Jadi ini ada area ekonomi, ada area sosial gitu. Jadi orang nanti yang dalam bayangan kita, kalau datang ke kampung sedekah ini, selain ada tempat untuk mengedukasi, dia akan datang bersama anaknya atau keluarga, mengedukasi keluarga dan anak-anaknya bahwa ada tempat bersedekah. Kalau mereka mau olahraga, nanti ada tempat outbound atau tempat olahraga. Kalau mereka ingin rekreasi, nanti kita siapkan ada semacam resto. Jadi konsepnya memang terintegrasi semua, tapi semua tetap ada nilai-nilai sedekah. Spiritual ya? Iya. Spiritual keislaman. Jadi nanti ya anak-anak yatim yang kita ini di panti lah yang sama-sama nanti mengelola kampung sedekah ini. Jadi ini juga kita harapkan jadi ikon KIJ dan ikon Batubara serta Sumatera Utara. Dan memang konsep seperti ini, konsep kampung sedekah, sepengetahuan kita kalau di Sumatera Utara ini ya baru ini gitu ya. Mudah-mudahan dengan kemarin peletakan batu pertama oleh Pak Gubernur, ya, Pak Edi Rahmayadi. Pak Edi Rahmayadi ini cepat akan terrealisasi. Target kita 1 tahun proses ini berjalan. Nah, tahun berikutnya nanti kita sudah bisa melakukan pertama sekali tentu pusat edukasi dulu yang kita bangun, baru lain-lain. Nah, di dalam perencanaan kampung sedekah ini ya yang terintegrasi dari berbagai sudut sosial kemasyarakatan. Ini kan mobilisasi cukup tinggi nih Pak. Jadi bagaimana nih kontribusi atau kemitraan yang dibangun bersama pihak di luar KSC? Iya, jadi apapun memang semua butuh kos ya. Tapi kalau saya punya keyakinan begini, kalau kita berbuat baik, jalan-jalan kebaikan itu akan datang dari manapun. Itu prinsip yang saya pegang teguh ya. Jadi sepanjang ini semua kita punya niatan baik, maka mobilisasi atau kos yang tinggi itu insya Allah akan bisa
kita penuhi. Tapi memang harus realistis ya. Artinya dari mana sih sumber yang paling memungkinkan? Tentu pertama kami dapat support yang luar biasa ini dari PT CBS. Sebagian lahan ini oleh Pak Hermawan Lubis ya dihibahkan atas nama almarhum Bapak Hamdan Lubis. Sebagian lahan kampung sedekah yang menjadi gate depan ya. Kemudian potensi-potensi tokoh-tokoh yang tergabung ya, baik secara moral dan terjun langsung ke KSJ ini, kami yakin ketika ini akan start, mereka akan fokus juga untuk menyisihkan sebahagian rezekinya untuk kepentingan umat ini. Semoga begitu Pak ya ke depannya. Insya Allah begitu. Dan memang kan KSJ-nya juga dari edisi pertama kita bangun dari nol besar ya. Artinya dari hanya semangat dan keyakinan setiap jalan kebaikan itu akan banyak jalan-jalan lain yang membuat kita. Yang penting konsisten, istiqomah, ikhlas, ya, jaga amanah. Saya kira ya trans dan kita ini juga ya akuntabilitas, kemudian trans sosial yang kita bangun ini yang membuat KIJ ini juga cepat berkembang dan diminati banyak pihak. Nah satu lagi Pak, budaya sedekah kan mau dibangun di Batubara di Sumatera Utara. Ini kira-kira dalam waktu dekat nih apa agenda-agenda yang akan dijalankan KSJ? Jadi visi besar KSJ itu kan bagaimana gerakan sedekah ini menjadi gerakan nasional sedekah Jumat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Tentu untuk mencapai itu harus diperkuat dengan kerja-kerja atau agenda-agenda yang konkret. Tahun depan, bulan depan Oktober kita punya agenda itu tur sedekah ke 11 kabupaten kota. Tur sedekah ya Pak. Sedekah, ya, sekaligus. Itu materi tur sedekah itu apa nanti Pak rencananya? Di tahap awalnya kan ke 11 kabupaten kota, di mana KIJ sudah berjalan di 11 kabupaten kota itu. Jadi KIJ pusat tur mendatangi silaturahmi sekaligus konsolidasi ke tempat-tempat KSJ ini. Pertama supaya mereka lebih semangat, yang kedua kesinambungan programnya lebih nyata, dan ketiga ya kita support ya. Jadi donasi-donasi yang masuk ke KSJ kita support, nanti kita distribusikan kepada anak yatim piatu dan duafa di sekitar kabupaten tersebut. Langkat, Binjai, Medan, kemudian Karo, Siantar, Simalungun, Pak Barat, Dairi, Asahan, Tanjung Balai, nanti finishnya di Batubara. Jadi itu insya Allah yang akan ini kita lakukan. Nah terakhir Pak, ini bincang-bincang kita ada cukup menarik ya, cukup lama, tapi saya menganggap ini semacam informasi penting bagi masyarakat Batubara untuk mengenal KSJ, Komunitas Sedekah Jumat, ya dengan tokoh-tokohnya Pak Saharudin dan Pak Ikhwan serta tim-tim KSJ yang lainnya. Sebagai penutup Pak, dalam rangkaian pertemuan bincang kita ini, silakan Pak. Ya, pertama Komunitas Sedekah Jumat ini bukan organisasi politik. Ya, kita murni organisasi sosial. Ya, tapi sebagai organisasi sosial, kita juga harus memahami regulasi politik. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan sosial kemasyarakatan ini memang tidak akan lepas dari keputusan-keputusan politik. Yang kedua, kita mengharap dukungan seluas-luasnya dari masyarakat, karena KIJ ini bukan organisasi sosial untuk satu golongan. Tapi bukan organisasi sosial untuk satu golongan. Memang kita untuk semua golongan. Untuk semua golongan. Ya. Sepanjang anak yatim, piatu, duafa, fakir miskin yang mampu kita bantu, itu pasti akan kita upayakan sekuat-kuatnya untuk bisa membantu mereka. Demikianlah para pemirsa, hasil wawancara kita bersama Ketua Umum KSJ Komunitas Sedekah Jumat yang sudah kita saksikan bersama dan kita perdengarkan bagaimana langkah dan sepak terjang KSJ baik masa lalu dan ke depan. Semoga apa yang kita dan kami diskusikan tadi ini bisa memberikan
semacam informasi buat Anda, dan bagi Anda yang ingin bergabung di KSJ dalam membangun kemitraan demi majunya budaya sedekah ini, bersedekah, ya silakan Anda mempertimbangkannya kembali. Dan akhirnya saya atas nama Irwansyah bersama Pak Ketua Umum ya Pak, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi bersama kami di pertemuan yang akan datang. KSJ mantap. KSJ mantap. Kita bisa. Kita bisa. Kita bisa. Kita bisa.